Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul via Zoom meeting untuk mempresentasikan proceeding pada hari ini. Salawat beriring salam kita haturkan pada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Buya Iredovani Reza, MASI, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikoterapi Islam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang merupakan mahasiswi jurusan Psikologi Islam, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang hari ini akan mempresentasikan hasil proceeding kami yang berjudul Terapi Zikir untuk Menurunkan Kecemasan. Sebelumnya, perkenalkan saya Hafsa Nabilah, selaku moderator, dan dua rekan saya Olvia Amerta Mawarda dan Halimah Tusyadiyah. Baiklah, tanpa mengurangi rasa hormat, langsung saja ke pemateri pertama, yaitu Alfia Amerta Mawarda. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, yang pertama ke bagian pendahuluan. Dalam penelitian ini ada dua macam yang kami bahas. Yang pertama itu mengenai kecemasan. Menurut Freud, kecemasan adalah suatu keadaan perasaan afektif yang tidak menyenangkan yang disertai dengan sensasi fisik yang memperingatkan orang terhadap bahaya yang akan datang. Kecemasan atau anxiety merupakan kondisi emosional negatif disertai firasat dan somatik ketegangan seperti jantung berdetak kencang, berkeringat, kesulitan bernafas, rasa kurang nyaman, tidak berdaya, tidak menentu, dan disebabkan karena suatu hal yang belum jelas pada diri seseorang. Kecemasan ini mirip dengan rasa takut, tapi dengan fokus yang kurang spesifik. Sedangkan ketakutan biasanya respon terhadap beberapa ancaman langsung, sedangkan kecemasan itu ditandai oleh kekhawatiran tentang bahaya tidak terduga. Kecemasan ini terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama aspek fisik, seperti pusing, sakit kepala, tangan mengeluarkan keringat, menimbulkan rasa mual pada perut, mulut kering, grogi, dan lainnya. Aspek yang kedua yaitu aspek emosional, seperti timbulnya rasa panik dan rasa takut. Aspek yang ketiga yaitu aspek mental atau kognitif, seperti timbulnya gangguan terhadap perhatian dan memori, rasa khawatir, ketidakteraturan dalam berpikir, dan bingung. Yang kedua itu terapi zikir. Terapi zikir merupakan suatu tindakan mengingat, menyebut nama, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berulang yang disertai kesadaran akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk menyembuhkan keadaan patologis. Penyebutan dan mengingat Allah atau zikrullah secara berulang-ulang dan istiqomah dengan penuh kehikmatan, maka akan membiasakan hati kita untuk selalu merasa dekat dan akrab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya, secara tidak disadari akan berkelanjutan dan menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, permasalahan utama dalam penelitian ini yang dibahas oleh peneliti dilatar belakangi oleh banyaknya mahasiswa sekarang yang mengalami kecemasan sehingga dibuatnya penelitian ini untuk mengatasi kecemasan tersebut melalui terapi zikir. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk menurunkan kecemasan pada mahasiswa melalui terapi zikir sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, itu bagian metode penelitian.
Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian yang digunakan ialah seorang mahasiswi yang sedang melanjutkan studi pendidikan sarjana 2 berumur sekitar 22 tahun. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa macam, yaitu menggunakan wawancara, observasi, formulir evaluasi, serta dokumentasi. Lalu ada intervensi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan terapi zikir sebagai intervensi untuk menurunkan kecemasan pada mahasiswi. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Olvia Amerta Mawaddah. Selanjutnya yaitu hasil yang akan dibacakan oleh Halimatus Syadiah, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian. Berdasarkan terapi yang telah dilakukan, hasilnya bahwa terdapat perbedaan dan penurunan yang signifikan mengenai kecemasan yang dialami subjek. Dapat dilihat melalui form evaluasi praterapi dan form evaluasi pasca terapi. Hasil penelitian ini menunjukkan seluruh intervensi berhasil dilakukan dan terapi zikir sangat efektif untuk menurunkan kecemasan yang dialami oleh subjek. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang terbukti bahwa terdapat efek berupa penurunan kecemasan dari terapi zikir yang dilakukan terhadap subjek. Adapun hasil wawancara pada subjek dengan efek terapi zikir yang didapatkan ialah ketika sesi wawancara baru dimulai, subjek merasakan sedikit cemas dan tegang. Kemudian dilanjutkan dengan sesi terapi. Subjek mulai merasa nyaman saat menceritakan permasalahan yang dialami dan kecemasan subjek mulai menurun. Hal ini dapat dilihat ketika observasi yang dilakukan terhadap subjek dan subjek terlihat mampu berinteraksi dan menjawab pertanyaan dengan santai dan tenang. Next. Adapun diskusi, beberapa faktor penyebab dari munculnya kecemasan yang dialami subjek, faktor penyebabnya dari internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu subjek mengalami kecemasan karena sedang banyak pikiran, overthinking, kenyamanan, keadaan tidak nyaman yang sering dialami, sulit untuk fokus, merasa gelisah dan khawatir. Adapun faktor penyebab dari eksternal, yaitu subjek mengalami kecemasan karena adanya tekanan dari tugas-tugas kuliah pada saat sedang presentasi atau berbicara di depan kelas, dan jika berhadapan dengan permasalahan tentang proses pendidikannya. Next. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan berzikir, setiap kekhawatiran yang dapat memicu kecemasan dapat dikurangi. Karena dengan berzikir, seseorang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuatnya semakin tenang. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Seseorang yang mengalami kecemasan bisa mendapatkan ketenangan jiwa dan kelegaan batin sehingga menurunkan kecemasan yang sedang dialami. Adapun tata cara pelaksanaan terapi zikir yaitu dengan dalam kondisi rileks.
Dilanjutkan dengan berzikir mengingat asma Allah, yaitu dengan menyebut astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarok bana ya dzul jalali wal ikram. Selanjutnya dengan menyebut subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Lalu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan diiringi rasa ikhlas dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dirasa cukup tenang. Adapun durasi terapi zikir yang dapat dilakukan yaitu selama 10-15 menit setiap kali dengan frekuensi yang disesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan waktu secara konsisten dan terarah. Adapun juga manfaat dari menerapkan metode zikir ini ialah seseorang yang mengalami kecemasan bisa mendapatkan ketenangan jiwa dan kelegaan batin, sehingga menurunkan kecemasan yang sedang dialami. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Halimatus Sya'diyah. Yang terakhir yaitu kesimpulan, hasil penelitian kami menunjukkan seluruh intervensi berhasil dilakukan dan terapi zikir sangat efektif untuk menurunkan kecemasan yang dialami oleh subjek. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena seharusnya masih melakukan terapi dalam jangka waktu yang lebih lama, dikarenakan butuh hasil yang sangat efektif serta memiliki tahap sesi lebih banyak dalam setiap perkembangan hingga hasil akhir akan lebih memuaskan. Penelitian ini juga merekomendasikan untuk kalangan mahasiswa maupun masyarakat sekitar dalam melakukan terapi zikir setiap harinya, ataupun dianjurkan setiap mengalami kecemasan, karena dengan terapi zikir ini hidup kita akan menjadi lebih tenang dan tentram, serta dapat membuat umat muslim menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, selesai sudah presentasi proceeding kelompok kami pada hari ini. Terima kasih kepada para rekan saya. Dan apabila ada salah kata, saya selaku moderator meminta maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.